Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain Hasyiah As-Sawi, masih surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki olehmu akan kami ya Allah siratal mustaqim, akan jalan yang lurus. Arsyidna, bimbing olehmu akan kami ilaihi kepadanya siratal mustaqim. Wa yubdalu minhu, dan dibadal darinya siratal mustaqim akan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jadi siratal ladzina ini kita badal kepada siratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Oh, siratal ladzina, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka bil hidayah, yaitu nikmat hidayah. Kemudian wa yubdalu minal ladzina bisilatihi ghairil maghdubi alaihim. Kemudian dibadalkan dari alladzina dengan silatnya, maksudnya dibadalkan dari alladzina an'amta, siapa orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, ini yang dibadalkan ghairil maghdubi alaihim. Dibadalkan dari alladzina bisilatih, alladzi bersama silatnya. Kenapa dibadalkan ghairil maghdub? Jadi ghairil maghdub badal kepada alladzina an'amta. Siapa orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka? Oh, yang bukan orang yang dibenci akan mereka. Kita lihat syarahnya sedikit ya. Mana nih? Qauluhu ihdina. Ya, jadi qauluhu ihdina, ini ada pertanyaan di sini. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Bukankah orang yang sholat itu memang sudah berada di jalan yang lurus? Kok minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Nah, makanya ini Syekh Sawi menambahkan artinya, zidna hidayatan. Tunjukkan kami. Maksudnya zidna hidayatan, tambahkan olehmu ya Allah kepada kami akan hidayah. Kalau kami sudah ada dalam hidayah, karena hidayah itu bertingkat-tingkat, tambahkan kepada kami akan hidayah. Wa adimna alaiha, abadikan olehmu akan kami alaiha, di atasnya hidayah. Maksudnya tetapkan supaya kami selalu berada dalam hidayah. Nah, kalau umpama hidayah itu jalan yang lurus yang panjang, berarti kita minta tetap berada di jalan yang lurus. Wal hidayatu tutlaku 'ala dalalah wat tabyin. Bermula hidayah itu diitlakkan, digunakan akan dianya kata hidayah kepada dalalah, bimbingan, wat tabyin, dan kepada penjelasan. Ya, wa illam yahsul wusul, sekalipun tidak hasillah oleh sampai. Jadi hidayah itu artinya dibimbing, dijelaskan. Walaupun kita tidak sampai kepada tujuan nanti, yang penting ada bimbingannya. Karena ada orang-orang yang dibimbing oleh Allah dan pada akhirnya mereka tidak memilih bimbingan itu, tidak memilih hidayah, malah memilih kesesatan. Contoh misalkan firman Allah yang berkenaan dengan kaum Samud, wa amma samudu fahadainahum. Adapun kaum Samud maka kami bimbing akan mereka, tapi mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Artinya tidak sampai kepada hidayah itu sendiri. Jadi hadaina di sini bayyana lahum, kami jelaskan bagi mereka. Sudah kami jelaskan, mereka tidak menerima penjelasan. Wa tutlaqu alaihima ma'al wusuli lil khairi, dan diitlakkan akan dianya kata hidayah kepada keduanya dalalah dan tabyin. Ditunjuki, dijelaskan, kemudian bersama sampai kepada tujuan. Nah, ada juga arti hidayah berarti orang yang sudah mendapatkan kebaikan. Waktu telaku, dan diitlakkan akan dianya kata hidayah kepada keduanya dalalah dan tabyin ma'al wusuli lil khair, bersama sampai kepada kebaikan. Wal muraduhuna, dan dianya makna itulah yang dimaksud di sini. Jadi hidayah di sini yaitu dibimbing, ditunjukkan dan sampai kepada tujuan.
Wa maddatul hidayati tata'adda li maf'ulaini. Bermula maddah hidayah, maksud maddah hidayah fi'il dari hidayah itu muta'adiyah bagi dua maf'ul. Al awalu binafsiha, bermula yang pertama itu muta'adiyah dengan dirinya. Dua maf'ul pertama muta'adi dengan sendirinya, enggak pakai huruf jar. Wasani imma kadzalik kama huna wa imma billam au ila. Dan bermula maf'ul yang kedua ada kala kadzalik, maksudnya ada kala kadzalik. Maf'ul yang kedua ada kala muta'adi dengan sendirinya juga, menasabkan dua maf'ul. Kama huna sebagaimana di sini. Di sini kan muta'adi kepada dua maf'ul. Ihdina sirata. Ihdina maf'ul pertama, na maf'ul kedua siratal. Nah. Wa imma billam, ada kala muta'adi kepada maf'ul kedua dengan lam, au ila atau dengan ila. Nah, maf'ul pertama tetap muta'adi dengan sendiri, maf'ul kedua muta'adi dengan lam atau muta'adi dengan ila. Contohnya firman Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala, yahdi lillati hi aqwam, menunjukkan ianya Quran lillati. Ya. Yahdi lillati, menunjukkan ya lillati kan, bagi allati yang dianya allati itu lebih lurus. Di sini maf'ul pertamanya enggak disebutkan, tapi maf'ul keduanya lillati, muta'addi dengan huruf jar. Wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau itu latahdi, benar-benar engkau menunjukkan ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini maf'ul kedua, maksudnya muta'addi dengan huruf jar. Maf'ul pertama mungkin mahdhuf ya. Nah, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau itu bisa menunjukkan akan siapapun kepada jalan yang lurus. Nah, lebih kurang seperti itu. Qauluhu as-sirat, kemudian ucapan dalam matan as-sirat, huwa fil asli at-tariqul hissiyu. Sirat itu pada asalnya artinya jalan hissi, jalan yang nyata, kelihatan ya. Sirat itu jalan yang luas lebar, ya, terlihat. Wal muradu bihi huna dinul Islam. Yang dimaksud dengannya sirat di sini itu agama Islam. Berarti ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke agama Islam. Itu selalu berada dalam agama Islam. Fafihi isti'aratun tasrihiyah, maka di dalamnya kata sirat itu terjadi isti'arah tasrihiyah, asliyah. Haitsu syubbiha dinul Islam bi tariqil hissi, di mana diserupakan akan agama Islam dengan jalan yang lurus. Agama Islam diserupakan dengan jalan yang lurus, sehingga sirat di sini diartikan dengan agama Islam. Apa alasan kenapa Islam diserupakan dengan jalan yang lurus? Bijami'i anna kullan musilun lil maqsud. Dengan jamek, karena dalam istilah isti'arah itu kan ada jamek ya, ada bagian persamaannya. Dengan jamek bahwa sungguh tiap-tiap baik agama Islam ataupun jalan yang lurus itu musilun, bisa menyampaikan ya bagi tujuan. Kalau kita menempuh jalan yang lurus sampai ke tujuan, mengamalkan agama Islam juga sampai kepada tujuan, surga jannatun naim. Nah, wastu'ira ismul musyabbah bih lil musyabbah. Kemudian dipinjamkan akan nama musyabbah bih bagi musyabbah. Nama musyabbah bih bagi musyabbah maksudnya diambillah kata sirat yang maknanya dinul Islam. Wa aslu sirat bis-shad, sirat bis-sin. Bermula asal kata sirat dengan shad itu sirat bis-sin. Wa biha, dan dengan yasin itu sirat qara'a kumbul, membaca oleh kumbul. Haitsu warada, manakala warid ia ubdilat shadan, diganti akan dia yasin menjadi shad li ajli harfil isti'la, karena huruf isti'la ya. Jadi sesudah sin itu ada ro, jadi susah bacanya, makanya sin diganti dengan shad, sira. Waqat tusyammu shad zayan, kadang-kadang ditushammu, diismamkan. Ini bagian qiraah, saya juga kurang paham ya. Ini kita harus tanya kepada ahli qiraah cara baca ismam. Dan kadang-kadang diismamkan akan sad menjadi zai. Jadi sad kadang agak berbunyi zal sedikit. Ziratul mustaqim. Wa bihi khara'a khalaf, dan dengannya zai itu atau dengannya ismam itu telah membaca oleh khalaf. Wa kulluha sab'iyun, semua qiraah 7. Lakin lam tursam fil mashafi illa bis-shad, tetapi tidak ditulis dalam Quran kecuali dengan shad ya. Tulisan dalam Quran ya pakai shad, ihdinas siratal mustaqim.
Wasyuratu yuzakkaru wa yu'annas. Bermula kata syurat itu ditazkirkan dan dita'aniskan. Bisa muzakkar, bisa mu'annas berarti. Fatazkiru lughatu Tamim. Maka tazkir itu bahasa Tamim. Wa ta'nisu lughatul Hijaz. Ta'nis itu lughat Hijaz. Wa jam'uhu surut. Jamaknya syurat itu surut. Ka kitab jadi kutub. Nah, qauluhu al-mustaqim ismu fa'ilin min istiqamah. Mustaqim itu isim fa'il dari istiqamah. Apa arti istiqamah? Istawa min ghairi i'wijaj, lurus tanpa bengkok. Wa asluhu mustaqim. Asalnya mustaqim itu mustaqim. U'illa ka'i'lali nasta'in, diilatkan akan dianya mustaqim seperti ilat nasta'in. Ini kita tahu kan kitab i'lal ya. Mustaqim. Mustaqim, harakat waw dipindahkan kepada kaf, mustaqiw. Kemudian waw dirubah menjadi ya, jadilah mustaqim. Mana lagi nih? Nah, kita baca yang penting-penting aja ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjuki olehmu ya Allah akan kami ke jalan yang lurus. Arsyidna ilaih, bimbing olehmu akan kami kepadanya jalan yang lurus. Wa yubdalu minhu, dan dibadalkan darinya siratal mustaqim akan siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Lihat ini. Mana? Qauluhu alladzina an'amta alaihim. Al-in'amu isalul ihsan ilal ghair. Jadi in'am itu artinya menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Itu namanya in'am. In'am memberi nikmat, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Bisyarti ayyakuna dzalikal ghairu minal uqala. Dengan syarat adalah demikian selain itu harus yang berakal. Artinya in'am itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang lain itu disyaratkan berakal. Kita berbuat baik kepada hewan enggak disebut in'am karena hewan tidak berakal. Fala yuqalu an'ama fulanun ala farsih wala himarih. Maka tidak dikatakan orang an'ama fulan telah memberi nikmat oleh si fulan kepada kudanya dan tidak pula kepada keledainya. Karena fars dan himar enggak ada akal kan. Jadi an'ama berarti penggunaannya kepada orang yang berakal. An'amta alaihim. Jadi alaihim ini orang berarti. Cuma orangnya siapa? Apakah para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin? Kita lihat. Ya. Qauluhu bil hidayah. Qauluhu bil hidayah di sini Syekh Jalal menambahkan bil hidayah. Asyara bidzalika ila annal murad, mengisyarah ianya Syekh Jalal musannaf dengan demikian tambahan bil hidayah kepada bahwa sungguh murud yang dimaksud bil mun'am alaihim al mu'minun. Kepada bahwa yang dimaksud dengan mun'am alaihim, maksud mun'am alaihim orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka itu orang yang beriman. Nah, karena orang beriman yang mendapatkan hidayah kan. Sebagaimana siratal ladzi, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dengan hidayah. Siapa orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dengan hidayah? Ya orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, dia belum mendapatkan hidayah. Nah, jadi tambahan kata hidayah menunjukkan bahwa alladzina an'amta alaihim maksudnya yaitu al-mu'minun. Wa huwa ahadul aqwalil mufassirin. Wa huwa ahadu aqwalin lil mufassirin. Dianya murad dengan mun'am alaihim itu orang yang beriman, itu salah satu dari sekian banyak pendapatnya para mufassir. Wa qila humal madzukurun fi qoulihi ta'ala. Dikatakan orang mereka alladzina an'amta alaihim. Itulah yang disebutkan dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya, merekalah bersama orang-orang yang telah memberi nikmat oleh Allah kepada mereka, para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Berarti an'amta 'alaihim di sini maksudnya nabiyyin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, ini pendapat kedua. Wa qila humul anbiya'u khassah. Ada juga yang menyatakan mereka an'amta alaihim itulah para nabi secara khusus. Nabi doang. Wa qila al-muradu bihim ashabu Musa wa Isa qabla at-tahrif wan nasakh. Dikatakan orang bermula yang dimaksud dengan mereka an'amta alaihim itu ashabu Musa, teman-teman Nabi Musa, teman-teman Nabi Isa sebelum terjadi perubahan dan nasakh. Sebelum agama Nabi Musa, Nabi Isa dirubah-rubah, dirusak. Nah, itulah maksud orang yang beriman itu. Orang yang mendapatkan nikmat yaitu temannya Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa hudhifa muta'alliku an'amta liyu'azzina bil umum.
dan dibuang akan muta'ala an'amta. Maksud muta'ala di sini maf'ul. Dibuang akan muta'ala an'amta, yaitu maf'ul an'amta di sini enggak disebut. Apa tujuannya? Liyu'azzina, supaya menunjukkan ia dengan umum. Umum. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Enggak disebut. Supaya umum. Fayashmulu kullu ni'mah. Kalau umum maka masuklah oleh semua nikmat. Berarti arti ayat, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka akan berbagai macam nikmat. Ya, gitu maksudnya ya. Wa ni'amullah, ini ni'am kita baca jamak ni'matun, ni'am. Wa ni'amullahi ta'ala la tuhsa bi'atibari afradiha. Bermula nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu la tuhsa, tidak bisa dihitung akan dianya nikmat bi'atibari afradiha, dengan memperkirakan bagian-bagiannya. Nikmat kalau dihitung satu-satu itu enggak ada habisnya, enggak bisa dihitung. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau menghitung akan nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung akannya nikmat. Wa amma bi'atibari jumlatiha fatuhsa. Adapun dengan diperhitungkan jumlahnya nikmat, maka tuhsa bisa dihitung. Kalau nikmat kita hitung secara jumlah bisa. Jadi kita bagi umum, nikmat dunia, nikmat akhirat misalkan. Nah, kan ringan. Nah, itu maksudnya. Adapun dengan mempertimbangkan jumlahnya nikmat fatuhsa, maka bisa dihitung akan dianya nikmat. Kenapa bisa dihitung? Li'annaha qismani. Karena nikmat itu ada dua macam, dunyawiyatun wa ukhrawiyatun. Nikmat duniawi, nikmat ukhrawi. Wal awalu imma wahbiyun au kasbiyun. Yang pertama ada kala itu wahbi, ada kala kasbi. Nikmat dunia maksudnya ada kala itu wahbi, pemberian Allah dari lahir kita sudah diberikan, au kasbiyun atau usaha, harus ada usaha dulu. Wal wahbiyu imma ruhaniyun, dan bermula yang wahbi, nikmat yang wahbi, yang pemberian Allah ini imma ruhaniyun, ada kala yang berkaitan dengan ruhani, kanafkhiru, seperti ditiupkan ruh, wat tazyin bil akli, seperti dihiasi dengan akal, tidak dibikin kita gila, wal fahmi, seperti diberikan pemahaman, wal fikri, pemikiran, wan nutqi, berbicara. Au jismaniyun, atau nikmat jismani, nikmat jasmani. Jadi nikmat wahabi, nikmat ada dua, dunia dan akhirat. Nikmat dunia ada dua, dunia wahbiyun, pemberian. Nikmat dunia yang pemberian itu ada kala bagian berkaitan dengan ruhani, ruh, jiwa. Ada kala yang berkaitan dengan jasmani, tubuh. Kata khalukil badan, seperti diciptakannya badan. Wal qawiyil halatifi, dan seperti diciptakan kekuatan yang bertempat ia dalamnya badan. Wasihati, seperti kesehatan. Wa kamalil a'dha, seperti sempurnanya anggota badan, enggak ada yang cacat. Itu kan bagian jasmani ya. Nah, wal kasbiyu, kasbiyu atah pada wahbiyu, dan bermula kasbiyu itu kata zakiyatin nafsi, seperti kesucian jiwa, wa takhliyatiha anir razail, seperti terbebasnya jiwa kita dari kehinaan-kehinaan, wa tahliyatiha bil akhlaqis saniyah wal fadail, seperti terhiasnya jiwa dengan akhlak-akhlak yang mulia, wal fadail, dan akhlak-akhlak yang utama. Wasani, dan yang kedua wahwal ukhrawi, dia yang kedua itu nikmat ukhrawi. Nikmat ada dua, duniawi dan ukhrawi. Nikmat yang kedua yaitu nikmat ukhrawi, annahu yaghfiru ma farata min, bahwasanya Allah itu mengampuni ia akan apa-apa yang terlanjur ia darinya si hamba. Misalkan Allah mengampuni kita, itu nikmat. Wa yundiluhu ala illiyin, kemudian menempatkan ianya Allah akannya si hamba ala illiyin, di dalam ketinggian illiyin, surga Allah, ma'al malaikatil muqarrabin, bersama para malaikat yang muqarrabin, abadal abadin, selama masa, wadahrat dahirin, dan sepanjang masa juga. Oke. Kemudian qauluhu alaihim, lafdu alaihim al-awwal fi mahalli nasbin alal maf'uliyah. Bermula lafaz alaihim yang pertama pada mahal nasab itu sebagai maf'ul. Alaihim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi alaihim ini maf'ul an'amta pada mahal maf'ul, maksudnya bukan maf'ul ya, pada kedudukan maf'ul. Yang telah engkau beri nikmat akan mereka, begitu. Wasani fi mahalli raf'in naibul maghdub. Bermula yang kedua, maksud yang kedua alaihim yang kedua. Maghdubi alaihim, alaihim yang kedua. Bermula yang kedua itu pada mahal rafa
naibul maghdub, sebagai naib fa'il dari maghdub. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi alaihim ini pada kedudukan naib fa'il maghdub, karena maghdub si maf'ul seperti fi'il mabni lil majhul. Ini enggak usah dibaca kayaknya ya. Wa fihi asyrul lughatin, padanya alaihim itu ada 10 lughat. Ada 10 cara baca alaihim. Sittun marwiyatun anil qurra'is salasa. Bermula 6 itu diriwayatkan dari ahli qiraah. Dari ahli qiraah itu diriwayatkan bahwa ada 6 model cara baca. Asalah satul awalu minha sab'iyah, bermula 3 yang pertama dari nanyam itu sab'iyah. Jadi pada alaihim itu ada 10 cara bacanya, 6 diriwayatkan dari ahli qiraah, 3 dari 6 itu masuk dalam kategori qiraah 7. Yang mana? Wahya, dan dianya qiraah yang banyak itu kasrul ha wa dhammuha ma'a iskal mim fihima. Mengkasrahkan ha alaihi dan dhammahnya ha alaihu bersama sukun mim pada keduanya. Jadi alaihim, alaihum. Udah 2. Wa kasrul ha wa dhammul mim biwawin ba'da dhammah. Kemudian kasraha dhammah mim. Alaihimu dengan waw sesudah dhammah isbah. Alaihimu. Nah, udah 3. Wa kasrul ha dan wa kasrul ha iwal mim, dan dengan kasrah ha dan mim dengan ya sudah kasrah. Alaihimi. Alaihimi. Udah 4. Lil isbah. Wa dhammul ha dan dhammah ha dan mim dengan waw ba'da dhammah. Alaihumu. 5. Wa biduniha, dan tanpa waw. Dhammah ha, dhammah mim dengan waw sesudah dhammah dan tanpa waw. Tanpa waw berarti alaihumu. Udah 6 qiraah. Wa arba'an lam yuqra' biha, dan bermula 4 itu tidak dibacakan orang dengannya 4. Ada 4 lagi tidak dibacakan. Alaihimi. Alaihim, alaihum, alaihimi, alaihumu. Panjang qiraah. Wa arba'un, dan 4 qiraah lam yuqra' biha tidak dibacakan orang dengannya 4. Wahya dianya 4 itu dhammul ha'i, dhammaha bersama kasrah mim. Alaihumi, susah. Dhammaha alaihu ma'a kasrah mim. Alaihumi. Wa idkhali ya ba'daha, dan dengan memasukkan ya sesudahnya mim. Alaihumi, panjang. Wa dhammul ha, kemudian dhammaha kasrah mim. Alaihumi min ghairi ya'in tanpa yam. Alaihumi, ringkas. Wa kasrul ha ma'a dhammil mim, kasraha bersama dhammah mim. Alaihimu. Dah 3. Kasrul ha wal mim min ghairi ya, dan kasraha bersama mim tanpa ya. Kasraha bersama mim. Alaihimi. Qiraah. Kenapa terlalu banyak qiraah? Udah, kita lanjutkan biar selesai nih. Jangan terlalu sibuk di hasyiah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dengan hidayah. Siapa orang-orang yang telah Engkau beri nikmat? Ghairil maghdubi 'alaihim, yang bukan orang yang dibenci di atas mereka. Ya, wahumul yahudi, dianya si maghdub yang dibenci itu Yahudi. Walad dhalin, wa ghairi, dan bukan orang-orang yang tersesat. Wahumun nasara, dan mereka yang tersesat itu yaitu Nasrani. Jadi Syekh Jalal mengartikan wa ghairi, maksudnya lam ini bermakna ghairi. Isim berarti. Kemudian wa nuqtatul badli ifadatu anna lil muhtadin laisu yahudan wala nasara. Bermula rahasia badal. Kenapa tadi kan ghairil maghdub dibadal kepada alladzina an'amta. Orang yang telah Kau beri nikmat siapa? Yang bukan yang dibenci, bukan pula orang yang sesat. Bermula rahasia badal itu ifadatu untuk memberi faedah
Anna lil muhtadin, bahwa sungguh orang-orang yang terpetunjuk, laisu, mereka bukanlah Yahudi dan Nasrani. Artinya Yahudi Nasrani bukan orang yang mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab, ilmu marji wal ma'ab, dan bermula Allah itu yang tahu tentang kebenaran dan kepadanya Allah itu kembali, maaf juga kembali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi di cetakan ini Al-Fatihah berada di paling terakhir. Paling terakhir. Di kitab lain berada di awal. Sebenarnya begini, kayak Syekh Jalal kan, Jalaluddin Al-Mahalli ketika memulai mentafsirkan dari surah Al-Kahfi, Isra kalau nggak salah ya. Isra apa Al-Kahfi, kemudian lanjut, selesai An-Nas, beliau ulang lagi kepada Al-Fatihah. Kemudian beliau meninggal dunia ya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti. Di mana kita baca ini? Ini dulu kita baca. Faedah lafaz amin. Faedatun, satu faedah, lafdu amin laisa minal Fatihah. Lafaz amin itu bukan bagian dari Fatihah. Bal wala minal Quran kataan, bahkan bukan bagian dari Quran. Kata sepakat semuanya, amin bukan Quran. Bal yusannul ityanu biha liqari'il Fatihah. Bahkan disunnahkan akan mendatangkan dengannya amin bagi orang yang membaca Fatihah mafsulatan. Hal keadaan amin itu yang dipisahkan darinya Fatihah. Bisaktatin dengan sekali diam. Artinya waladhdallin, kita diam dulu satu nafas baru amin. Biar beda antara Quran dan bukan Quran. Liyatamayyaza ma huwa Qur'anun amma laysa biqur'an. Supaya bedalah oleh sesuatu yang dianya sesuatu itu Quran dari sesuatu yang bukan Quran. Fatihah Quran, amin bukan Quran, harus dipisah. Walikulli da'in, likulli da'in ini maksudnya liqari'il Fatihah, ataf. Disunnahkan akan mendatangkan dengan amin bagi pembaca Fatihah dan bagi setiap orang yang berdoa. Setiap selesai doa kita baca amin. Walaupun tidak setiap selesai doa, maksudnya selesai semua doa. Mestinya amin di situ ya. Tapi kita udah biasa amin, amin, amin. Boleh juga barangkali. Tapi bagi setiap orang yang berdoa, maksudnya di doa terakhirnya. Wahwa ismu fi'lin, dianya amin itu isim fi'il ala sahih, di atas pendapat sahih. Bimakna istajib, dengan makna istajib, mabniyun alal fathi, dibinakan di atas fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya anta, istajib ya Allah. Wa yajuzu fihi maddul hamzah, boleh padanya amin oleh memanjangkan hamzah, amin. Wa kasruha, dan boleh juga oleh memendekkan hamzah, amin. Waqilah ya ismun min asma'illahi ta'ala, dikatakan orang dianya amin itu satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa takdiru ya amin, takdirnya ya amin. Amina ya amina, makanya dibantah. Warudda biwajhaini, dibantah akan dia nyakil yang menyatakan amin nama Allah dengan dua alasan. Al awalu annahu law kana kadzalik lakana yambaghi ayyubna 'ala dhammi. Bermula yang pertama itu bahwa sungguhnya amin jikalau ada ia itu seperti demikian. Jikalau amin itu memang nama Allah yang dimasuki oleh huruf nida yang mahdhuf, lakana sungguh ada ianya amin itu sepantaslah bahwa yubna 'ala dhammi, dibinakan akan dianya amin di atas dhammah. Mestinya dibina di atas dhammah dong, karena isim alam mufrad nama Allah. Li'annahu munada mufrad ma'rifah. Karena amin kalau kita bilang nama Allah berarti kan ma'rifah mufrad. Munada mufrad mabni atas dhammah ya Zaidu. Wasani anna asma Allah ta'ala tauqifiyah. Yang kedua, bahwa sungguh nama-nama Allah itu tauqifi. Arti tauqifi itu terbatas kepada yang ada dalilnya, enggak boleh ditambah-tambah. Ada enggak dalil yang menyatakan kalau amin nama Allah? Wa huwa min khususiyati hadhil ummah, dianya amin itu sebahagian dari spesial ini umat, diberikan kepada umat ini. Ini juga ada khilafiyah ya. Umat-umat yang lain juga sering kita dengar ada juga menggunakan amin, umat Yahudi, umat Nasrani menggunakan kata amin. Tapi di sini dianya amin itu sebahagian dari kekhususan ini ummah. Lam yu'ta li ahadin qablahum, tidak diberikan akan dianya kata amin bagi seorang pun sebelum mereka ini ummah. Illa makana mim Musa, kecuali sesuatu yang ada ia dari Nabi Musa dan Harun. Lima warada fil hadis, karena nama yang datang ia dalam hadis. Hadis berbunyi innallaha a'ta ummati salasan. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, telah memberikan ia kepada umatku 3 perkara. Lam tu'ta ahadan, yang tidak diberikan akan dianya 3 perkara akan seorang pun sebelum mereka. Apa 3 perkara? Assalam, salam.
bahwa tahiyatu ahlil jannah dianya salam itu penghormatannya penduduk sorga. Jadi penduduk sorga juga sama seperti salam kita nanti. Salamun alaikum. Wasufuful malaikah, kemudian saf-safnya malaikat. Ya, saf-safnya malaikat apa maksudnya? Apa dalam salat kita bersaf seperti safnya malaikat? Dan amin. Amin ya. Nah, ini ada 3 dalam hadis ini. Illa makana min Musa, kecuali yang ada ya dari Musa dan Harun. Jadi amin ini ada untuk Nabi Musa dan Harun. Artinya ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan. Wa maknahu anna Musa da'a. Bermula maknanya hadis itu bahwa sungguh Nabi Musa itu da'a. Berdoa ianya Nabi Musa ala Fir'aun. Untuk kehancuran Fir'aun. Nabi Musa berdoa untuk kehancuran Fir'aun. Wa ammina Harun, dan mengaminkan oleh Nabi Harun. Qala Allah Ta'ala, maka berkatalah oleh Allah Ta'ala, indama dzukira doa Musa, ketika yang disebutkan akan doa Nabi Musa. Maka berkatalah oleh Allah Ta'ala indama zakara doa Musa, ketika menyebutkan ianya Allah akan doa Nabi Musa dalam ayat Al-Quran kan. Apa firman Allah? Qad ujibat da'watukuma, sungguh telah dikabulkan akan doa kamu berdua. Nah, artinya di sini ada kisah tentang Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Musa. Walam yadzukur maqalata Harun fasammahu da'iyan, dan tidak menyebut ianya Allah akan perkataannya Nabi Harun, dan menamakan ianya Allah akannya Nabi Musa akan da'iyan sebagai pendoa ini. Walam yadzukur, dan tidak menyebut ianya Allah akan perkataan Nabi Harun, fasammahu, menamakan ianya Allah akan Nabi Harun akan da'iyan. Jadi ketika Allah menyebutkan doa Nabi Musa dalam Quran, Allah menyatakan ujibat, sungguh telah dikabulkan akan doa kamu berdua. Padahal di sini tidak disebutkan tentang Nabi Harun. Tapi Nabi Harun juga disebut sedang berdoa. Qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua. Ini menunjukkan bahwa Nabi Harun juga dianggap sebagai orang yang berdoa. Artinya mengaminkan doa itu juga berdoa. Itu maksudnya. Walam yazkur, tidak menyebut ya Allah akan perkataan Nabi Harun, maka menamakan ya Allah akannya Nabi Harun akan da'iyan juga. Sebagaimana Allah menamakan Nabi Musa da'iyan. Qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua. Artinya dua-dua kamu adalah da'iyani, dua orang yang berdoa. Wa qala Aliun radhiyallahu an, berkatalah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, amin khatamu rabbil alamin. Bermula amin itu stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Khatama biha doa ibadih, mengstempel, mengcap ianya Allah dengannya kata amin akan doa hambanya. Ya, kalau udah distempel berarti tanda qabul. Wa fil khabar, dalam satu khabar, inna amin kattabi, sesungguhnya amin itu kattabi, seperti stempel alladzi yutba'u bihi 'alal kitab, yang distempelkan dengannya stempel di atas kitab. Dalam hadis yang lain, amin darajatun fil jannah, amin itu satu tingkatan dalam surga. Kalau Abu Bakar, berkatalah oleh Abu Bakar, innahu harfun, sesungguhnya amin itu satu huruf, yuktabu bihi, yang akan dituliskan dengannya huruf liqailihi, bagi orang yang mengatakannya, derajatan fil jannah, satu derajat dalam surga. Nah, satu derajat dalam surga sekali baca amin. Ada juga orang-orang sekarang yang anti baca amin. Kata mereka amin itu bukan dari Islam, amin dari luar Islam, dari kata dewa amun. Amun. Kemudian terjadi perubahan sampailah ke dalam Islam. Itu ada pendapat-pendapat orang-orang modern sekarang. Waqala Wahab bin Munabbah, berkatalah oleh Wahab bin Munabbah, amin arba'atu ahrufin, amin itu ada 4 huruf. Yakhluqullahu min kulli harfin malakan, akan menciptakan oleh Allah dari setiap satu huruf akan seorang malaikat. Yaqulu, yang berkata ianya malaikat, Allahumma ighfir likulli man qala amin, ya Allah ampunilah bagi setiap orang yang mengatakan ia akan amin. Qauluhu Allahu a'lam bisawab, hadhil ibarah min wad'i talamizatil mahalli. Nah, jadi wallahu a'lam bisawab ini, ibarat ini yaitu sebahagian dari yang dibuat oleh murid-murid Syekh Mahalli. Bukan buatan Syekh Mahalli sendiri. Lima arafta annahu qad syara'a, karena nama yang telah engkau tahu bahwa sungguhnya Syekh Mahalli qad syara'a fi tafsirin nisfil awal, telah selesai ia dalam menafsirkan setengah yang pertama, fakamal al-Fatihah, maka menyempurnakan ia akan Fatihah, wartahala ila ridwanillah, dan berangkat ianya beliau kepada keridhaan Allah. Artinya begini, kita udah tahu kan sebelumnya Syekh Mahalli memulai menafsirkan setengah pertama dari Al-Kahfi sampai An-Nas, kemudian beliau memulai mentafsirkan Al-Fatihah. Berarti kan belum selesai. Enggak mungkin beliau membawakan satu ibarat yang menunjukkan kitab beliau sudah selesai, karena wallahu a'lam itu menunjukkan kepada khatamnya kitab.
Kalau kita sekarang wallahu alam itu setiap selesai kitab. Ulama wallahu alam itu di akhir kitab. Makanya ini nggak mungkin ibarat beliau, ini tulisan murid beliau. Fayab'adu ayyatiya bi ibaratin tush'iru bil intiha. Maka jauhlah bahwa mendatangkan ianya Syekh Mahalli dengan satu ibarat yang menunjukkan ianya ibarat dengan intiha, dengan berakhirnya kitab beliau. Enggak. Jadi wallahu alam bisa berarti tulisan murid beliau. Karena beliau selesai Al-Fatihah akan menuju kepada Al-Baqarah. Wasawab didul khata. Arti sawab wallahu alam bisa, sawab itu artinya lawan salah. Allah yang tahu benarnya. Wal marji arrujung, marji itu rujung, wal ma'ab muradif. Jadi wal marji wal ma'ab berarti tempat kembali. Kepada Allah lah kembali kita semuanya. Wallahu alam bisawabul marji wal ma'ab. Sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita akan kembali ke surah Al-Baqarah melanjutkan apa yang sudah pernah saya baca. Wallahu alam bisawabul marji wal ma'ab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.